Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali mencoba untuk membahas beberapa buah rekomendasi. Itu di antaranya yang akan kita bahas adalah milik Bank BTPN Syariah, kemudian Sawit Sumber Mas Sarana, El Nusa, Catur Karda Depo Bangunan, serta GTS Internasional. Tapi sebelumnya kita bahas dulu untuk IHSG pergerakannya hari ini. Itu tampak IHSG hari ini dibuka di 6656.707, di mana tertingginya ada di 669.911, terendahnya di 6626.656 dan ditutup di 6631.151 atau melemah 14.36 rupiah. Dan kalau kita perhatikan untuk IHSG itu hari ini tampak asing itu melakukan penjualan itu cukup banyak, itu sebesar di 107,7 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan rentang harga IHSG secara 1 year itu adalah di 5735.469 sampai di 6754.46 atau sebagai all time high daripada IHSG. Dan kalau kita perhatikan pergerakan IHSG hari ini, itu kalau kita lihat setelah di hari Jumat kemarin itu berhasil menutup gap, itu tampak hari ini mengalami tekanan normal. Dan kalau kita lihat secara Fibonacci, ini kemungkinan besok tapi kita harus lihat dulu nanti perkembangan Dow Jones kemana di market nanti malam untuk Dow Jones dan Eropa. Kalau kita perhatikan IHSG sih secara technical itu setelah menutup gap yang ada di sini di tanggal 24 ke 25, itu setelah tertutup di kemarin dan tampak hari ini mengalami tekanan, dan kemungkinan IHSG apakah akan mengalami koreksi dulu ke 6617, karena kalau kita perhatikan hari ini volumenya lumayan naik di atas volume rata-rata 20 hari, kan tetapi kalau kita perhatikan RSI-nya tampak ini sedikit melemah dan menuju ke 50-nya. Jadi demikian, kita akan perhatikan dulu untuk nanti malam itu bagaimana perkembangan pasar Eropa dan pasar Amerika sebelum besok pagi di jam 8 waktu Indonesia bagian tengah. Itu kita akan lihat pembukaan dari market Asia apakah akan bergerak merah ataukah akan bergerak hijau. Dan kita mulai untuk emiten pertama yang akan kita bahas hari ini, itu adalah emiten yang dimiliki oleh GTS Internasional atau GTSI. Jadi kalau kita perhatikan GTSI atau GTS Internasional hari ini itu dibuka di harga 67 dengan rentang harganya adalah 64 sampai 68 dan ditutup di 66 atau mengalami pelemahan hanya sebesar 1 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya. Dan GTSI sendiri itu tampak hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 65, itu sebesar 49.047 lot dengan 270 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan secara analitik itu tampak GTSI dalam 1 bulan terakhir itu ditutup merah sebanyak 14 hari dan hanya ditutup hijau sebanyak 3 hari. Dan kalau kita lihat dari rentang harga GTSI sendiri itu tampak dalam 1 bulan terakhir rentang harganya adalah di 60 sampai dengan 72 rupiah. Dan asing sendiri tampak hari ini tidak masuk di emiten GTSI. Demikian pula dengan dalam seminggu itu asing melakukan net foreign buy itu sebesar 13 juta, sedangkan dalam 1 bulan terakhir asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 49 juta rupiah di emiten GTSI. Dan kalau kita perhatikan secara key statistik untuk GTSI, jadi kalau kita lihat di GTSI tampak di tahun ini itu secara earning per share itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, dan
laporan kuartal keempat dari GTSI ini belum keluar, tapi kalau kita perhatikan valuasi daripada GTSI itu tampak dari price book value ratio-nya ini sebesar 1,39 kali, dan kalau kita lihat profitability-nya ini tampak merah membara, sedangkan liquidity-nya itu secara quick ratio ini lumayan bagus, akan tetapi dari debt equity ratio-nya sendiri itu sebesar 114,79%. Sehingga GTSI secara fundamental ini kurang begitu kami rekomendasikan untuk dipegang dalam jangka waktu lama. Secara bandar detektor sendiri untuk GTSI kalau kita perhatikan tampak GTSI hari ini di tanggal 31 Januari itu kalau kita lihat top 1 broker ini tampak melakukan normal akumulasi, top 3 dan top 5 ini tampak posisinya adalah netral, sedangkan kalau kita perhatikan untuk top net buyer-nya itu adalah broker YB, itu hampir sebesar 146,5 juta, itu tampak adalah yang terbesar di angka 100-an, sedangkan di bawahnya agak hampir mirip. Dan untuk top net sellernya sendiri itu tampak broker CC dan broker PD ini sebagai top net sellernya. Dan kalau kita berpindah ke sisi RSI-nya sendiri itu tampak garis RSI ini kembali mendekati garis 50, sehingga cuan money perlu sedikit hati-hati untuk melihat memperhatikan keesokan hari. Dan secara volume sendiri tampak volume jauh banyak menurun jika dibandingkan dengan minggu kemarin, dan jomplang sekali di sini kelihatan. Dan kalau kita lihat secara tren GTSI yang dimulai melantai di bursa saham Indonesia itu pada 13 September 2021 itu sampai dengan hari ini tampak sedang bergerak downtrend. Jadi kalau kita lihat dari garis resisten trend lainnya maupun support trend lainnya ini tampak bergerak ke bawah, kan tetapi kalau kita perhatikan di sini tampak adanya triangle di minggu kemarin sampai hari ini, sehingga kalau ini break ke bawah itu kemungkinan GTS internasional akan bergerak menuju ke 63 sebagai support pertamanya dan 60 di harga 60 sebagai support keduanya, dan akan melanjutkan downtrend. Karena kalau kita lihat dari tren lainnya sendiri ini tampak GTSI ini sedang downtrend, akan tetapi kalau tetap bisa bertahan di atas 66 ini kemungkinan GTSI ini akan bergerak ke 72 sebagai resisten pertama dan 74 sebagai resisten kedua. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas, itu adalah emiten dengan kode DEPO atau depo yang dimiliki oleh Catur Carda Depo Bangunan. Jadi kalau kita perhatikan Catur Carda Depo Bangunan itu hari ini dibuka di harga 482 dengan rentang harganya adalah 476 sampai dengan 515 dan ditutup di harga 496 atau menguat 14 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari penutupan minggu kemarin di hari Jumat itu di 482 rupiah. Depo sendiri memiliki market cap itu sebesar 3,37 triliun dan tampak hari ini average price daripada depo itu adalah diperdagangkan di harga 492,3 rupiah. Dan kalau kita perhatikan hari ini depo paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga 484 itu sebesar 28.705 lot dengan 360 kali transaksi. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada depo, ini tampak depo dari minggu kemarin itu tampak hijau, dan kalau secara 30 hari terakhir itu depo ditutup hijau sebanyak 7 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari, dan tampak dari rentang harga daripada depo sendiri itu dalam 1 bulan terakhir adalah di 440 sampai dengan 520 rupiah. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 304,02 miliar rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing juga melakukan pembelian sebesar 303,66 miliar, di mana dalam 1 bulan terakhir asing juga tampak melakukan pembelian sebesar 309,98 miliar rupiah.
Secara key statistik untuk depo itu tampak kalau kita perhatikan dari laporan kuartal pertama di tahun 2021 itu lumayan sudah hitam, dan depo sendiri baru saja melantai di bursa saham Indonesia, itu baru habis IPO kemarin. Jadi kalau kita perhatikan secara valuasi itu belum kelihatan valuasi daripada DIPO, dan profitability-nya sendiri kalau kita perhatikan dari NPM-nya ini masih berada di bawah 10%, tapi masih dengan posisi plus, itu sebesar 7,16%, dan ROE-nya sendiri ini cukup lumayan bagus di 29%, serta liquidity-nya juga lumayan agak agak sedikit perlu diperhatikan, itu di mana DER-nya adalah sebesar 101,79 dan quick ratio-nya ini sangat rendah, itu hanya 26,22%. Dan kalau kita perhatikan secara bandar detektor untuk DIPO itu tampak hari ini itu top 1 broker ini dalam posisi small akumulasi, top 3 dan top 5 posisinya adalah netral, dimana kalau kita perhatikan broker LH itu adalah sebagai top net buyer-nya, itu melakukan transaksi hampir sebesar 162,5 juta rupiah di emiten DPO, dan XC ini adalah sebagai top net seller-nya. Jadi kalau kita perhatikan tampak di top net buyer yang kedua, ketiga dan seterusnya dari broker ini tampak hanya LH dan SF ini yang bergerak cukup masif di posisi buyernya, dan XC serta RG ini yang di posisi sellernya. Dan kalau kita berpindah ke sisi RSI daripada DIPO ini tampak RSI hari ini dimulai menyentuh sedikit di atas 50, dan kalau kita lihat dari volume perdagangan daripada DIPO hari ini cukup lumayan besar, itu hampir 2 kali lipat dari perdagangan hari Jumat kemarin, dan tampak juga volume hari ini itu sudah berada di atas volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan juga di sini tampak kalau kita lihat dari awal IPO di tanggal 25 November 2021, kalau kita tarik garis itu tampak terjadinya triangle, dan hari ini itu tampak berhasil breakout di sini, dan kemungkinan untuk DIPO bagi kami ini jika bisa mempertahankan harga di atas 496 keesokan hari ini akan menuju ke 520 sebagai resisten pertama, dan ke 535 sebagai resisten keduanya di di hari selanjutnya. Jadi resisten kedua di 535, dan untuk supportnya sendiri bagi kami untuk DIPO itu ada di 472 sebagai support pertama, dan support keduanya adalah di 466 rupiah. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten ketiga yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah emiten yang dimiliki oleh Elnusa. Itu kalau kita perhatikan Elnusa dengan kode emiten ELSA itu tampak hari ini itu dibuka di harga 274 atau sedikit meloncat dari previous close di hari Jumat yang di 268, di mana rentang harga dari ELSA sendiri hari ini ada di 268 sampai dengan 282 dan ditutup di 276 atau menguat sebanyak 8 poin jika dibandingkan dengan penutupan hari Jumat yang di 268 rupiah. ELSA sendiri hari ini diperdagangkan itu di harga 277,5 untuk average price-nya, sedangkan untuk harga penutupan itu ada di 276, jadi tampak average price sedikit berada di atas harga penutupan, sehingga kemungkinan apakah ELSA akan bergerak ke atas keesokan hari. Dan kalau kita lihat ELSA itu paling banyak diperdagangkan hari ini ada di harga 280 sebesar 222.283 lot dengan 1.414 kali transaksi. Dan kalau kita lihat dari price diary daripada ELSA itu tampak ELSA dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup hijau hanya sebesar sebanyak 7 kali dan ditutup merah sebanyak 10 hari. Dan kalau kita lihat
rentang harga daripada Elsa dalam 1 bulan terakhir itu ada di 250 sampai dengan 282, sedangkan secara yearly itu di 240 sampai dengan 500 rupiah. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign sale itu sebesar 419,3 juta rupiah di emiten Elsa, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sale sebesar 537,3 juta rupiah. Secara key statistik sendiri untuk Elsa itu tampak di kuartal ketiga ini mengalami penurunan di tahun 2021 jika dibandingkan dengan kuartal kedua. Dan kalau kita lihat EPS Elsa sendiri secara year to year itu tampak mengalami penurunan sejak pandemi di 2020 dan tampak menurun drastis di 2021. Sedangkan secara valuasi sendiri untuk Elsa ini bagi kami masih cukup lumayan murah karena secara price book value ratio-nya itu hanya sebesar 0,54 kali, dan price earning ratio-nya ini cukup lumayan mahal di 40,23 kali, karena kalau kita lihat Elsa itu pembagian dividennya ini tidak begitu banyak sehingga EPS-nya itu cukup lumayan tinggi. Dan dividen yield daripada Elsa sendiri ini cukup lumayan di atas dari bunga deposito rata-rata dalam 1 tahun. Dan secara profitability kalau kita lihat Elsa NPM-nya ini cukup rendah, itu hanya 0,66%, dan return on equity-nya juga 1,35%, sehingga direksi ini kalau kita lihat dari sisi profitability ini belum melakukan kinerjanya secara maksimal. Dan secara liquidity Elsa lumayan cukup sehat, itu dimana quick ratio-nya itu sebesar 141,36%, dan debt equity ratio-nya itu hanya sebesar 90,3%. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk Elsa kalau kita perhatikan tampak hari ini top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, sedangkan top 3 dan top 5 ini dalam posisi big akumulasi, di mana kalau kita lihat tampak broker GR itu sebagai top net buyer-nya di harga 278, dan kalau kita lihat juga PD itu di rata-rata 278, demikian juga dengan SQ, sedangkan harga di penutupan hari ini itu tampak Elnusa ada di 276, sehingga masih di bawah 1 tick dari harga rata-rata yang dimiliki oleh top 3 broker top buyer-nya. Dan kalau di sisi sellernya sendiri itu tampak sebagai top net sellernya adalah YP di harga 278. Dan kalau kita lihat secara RSI untuk Elsa itu tampak garis RSI ini sudah sedikit menjauh daripada garis 50, angka 50, sehingga kemungkinan Elsa akan bergerak ke atas keesokan harinya, di mana hal ini juga didukung oleh volume perdagangan Elsa hari ini yang hampir 3 kali lipat dari perdagangan hari Jumat, dan tampak hampir 2 kali lipat dari volume rata-rata dalam 20 hari, sehingga kemungkinan Elsa akan bergerak ke atas. Dimana kalau kita perhatikan dari trendline-nya sendiri itu tampak hari ini itu harga Elsa ini berhasil menembus downtrend-nya, dimana kalau kita lihat hari ini tampak Elsa berada di EMA 50-nya dan tampak juga sudah meninggalkan EMA 5-nya, sehingga kemungkinan kalau tetap bisa mempertahankan di atas 276, kemungkinan Elsa akan bergerak ke 282 sebagai resisten pertama, dan selanjutnya adalah kemungkinan bergerak ke 290 di EMA 200-nya atau 294 sebagai resisten keduanya. Supportnya sendiri bagi Elsa bagi kami ada di 270, dan support kedua ada di 264 rupiah. Selanjutnya untuk emiten berikutnya akan kita bahas adalah emiten yang dengan kode SSMS yang dimiliki oleh sumber sawit sumber mas sarana SSMS. Itu tampak SSMS hari ini itu dibuka di harga 960 dengan rentang harganya adalah 945 sampai dengan 1015, dan ditutup di harga 1005 atau menguat sebesar 45 poin jika dibandingkan dengan previous close yang di 960 rupiah.
SSMS sendiri hari ini tampak paling banyak itu diperdagangkan di harga 1005, itu sebesar 32.408 lot dengan 399 kali transaksi. Dan kalau kita berpindah ke sisi key statistik daripada SSMS, itu tampak earning per share daripada SSMS itu di tahun 2021 itu tampak hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, sehingga SSMS tampak bergerak ke atas lumayan sehat untuk EPS-nya. Dan kalau kita lihat dari valuasi itu tampak price book value ratio-nya itu sebesar 1,71 kali dan price earning ratio-nya itu hanya sebesar 6,98 kali, sehingga kalau kita lihat secara valuasi ini untuk SSMS tidak begitu murah dan tidak begitu mahal juga. Profitability daripada SSMS ini cukup lumayan bagus, di mana net profit marginnya itu 27,87% dan return on equity-nya itu adalah sebesar 24,41%, sehingga profitability ini tampak dari direksi ini cukup lumayan berhasil dalam mengembangkan SSMS. Liquidity daripada SSMS juga cukup lumayan bagus, di mana quick ratio-nya itu hampir 2 kali lipat, itu 2,32%, dan debt equity ratio-nya itu hanya sebesar 138,11%. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk SSMS itu kalau kita perhatikan, itu tampak hari ini top one broker ini posisinya adalah netral, dan top 3 maupun top 5 broker ini dalam posisi normal distribution. Jadi kalau kita perhatikan di tanggal 31, di mana kalau kita lihat secara lebih detail tampak broker YP ini adalah sebagai top net buyer-nya gitu. Kemudian sebagai top net seller-nya itu adalah broker EES. Dan kalau kita berpindah ke RSI daripada SSMS itu kalau kita lihat tampak RSI ini bergerak sudah di atas angka 50 dan juga didukung oleh volume perdagangan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata minggu kemarin, di mana volumenya hampir 2 kali lipat dari hari Jumat. Dan kalau kita lihat hari ini tampak harga ini sedang menguji resisten EMA 50, dan bagi kami sendiri untuk SSMS ini memiliki support pertama itu ada di 945 dan support keduanya ada di 910. Sedangkan untuk resistennya sendiri untuk SSMS itu ada di 1050, resisten pertamanya itu di garis Fibo 61,8%, dan resisten keduanya ada di Rp1.085. Dan akhirnya kita akan membahas emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Bank BTPN Syariah, itu dengan kode emitennya adalah BTPS. Jadi kalau kita perhatikan BTPS itu tampak hari ini itu dibuka di harga 3.410 atau naik sebanyak 2 tik jika dibandingkan dengan 1 tik jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin itu di 3.400, dan rentang harga BTPS sendiri itu ada di 3.400 sampai dengan 3.480 dan ditutup di harga 3.480 atau menguat sebesar 80 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat di Rp3.400. Dan average price dari BTPS sendiri itu tampak di harga 3.460,1 diperdagangkan hari ini. BTPS sendiri paling banyak diperdagangkan itu di harga penutupan di 3.480, itu sebesar 1.905 lot dengan 192 kali transaksi. Dan secara price diary itu tampak BTPS ditutup hijau sebanyak 9 kali dan ditutup merah sebanyak 9 kali juga, di mana rentang harga dari BTPS itu dalam 1 bulan terakhir itu ada di 3.300 sampai dengan 3.790, dan secara yearly itu ada di 2.220 sampai dengan 4.120 rupiah.
Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 1,46 miliar rupiah di emiten BTPS, sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 82,11 juta rupiah. Sehingga kalau kita lihat dari perbandingan 1 minggu dan 1 hari, tampak asing ini sudah mulai masuk di emiten BTPS. Dan secara key statistiknya sendiri untuk BTPS ini tampak kalau kita bandingkan itu lebih bagus secara yearly jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan kalau kita lihat juga secara quarterly itu tampak di 2021 itu ada peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Valuasi daripada BTPS sendiri itu kalau kita perhatikan ini cukup lumayan mahal karena memiliki price book value ratio itu sebesar 3,99 kali, dan price earning ratio-nya itu sebesar 18,34 kali, dan dividend yield-nya itu hanya sebesar 0,95%. Dan secara profitability ini tampak direksi berhasil membawa BTPS lumayan maju, di mana net profit margin-nya itu sebesar 31,82% dan return on equity-nya sebesar 21,75%. Liquidity-nya sendiri kalau kita perhatikan untuk BTPS ini tidak begitu mengembirakan. Untuk quick ratio-nya itu sebesar 67,58%, dan kalau dibandingkan dengan DER-nya sendiri itu hanya sebesar 164,78%. Secara bandar detektor untuk BTPS kalau kita perhatikan tampak hari ini itu top 1 broker sedang melakukan small akumulasi, top 3 dan top 5 ini dalam posisi big akumulasi, di mana broker AK ini adalah sebagai top net buyer-nya dan broker KK sebagai top net seller-nya. Kalau kita lihat dari 5 buah broker paling atas itu tampak di posisi buy-nya ini lebih kuat daripada di posisi sell-nya. Dan kalau kita perhatikan dari harga rata-rata yang dimiliki itu tampak top 1 broker itu ada di 3.454 sebagai average price-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri kalau kita lihat ini tampak garis RSI ini hari ini sedang menuju ke angka 50, sehingga kalau besok ini tertembus kemungkinan akan bergerak ke atas, akan tetapi kalau kita perhatikan dari volume 20 tampak tidak mendukung dari pergerakan RSI karena volume rata-rata perdagangannya itu sangat jauh menurun. Itu kalau kita lihat jauh di bawah volume rata-rata 20 hari, dan kalau kita lihat dari sisi trend line ini tampak harga hari ini berusaha untuk breakout ke atas, sehingga ini perlu kita tunggu untuk esok hari, walaupun secara parabolik SAR ini menunjukkan sudah tersentuh dari harga candle hari ini, sehingga bagi kami kalau ini berhasil menembus keesokan hari daripada BTPS, ini kemungkinan BTPS akan bergerak terlebih dahulu mencoba menguji EMA 50-nya di 3565. Kalaupun ini berhasil tertembus, maka akan segera meluncur ke 3855 dan 4100 sebagai jangka panjangnya. Tetapi kalau akan bergerak ke bawah, kemungkinan akan terkoreksi ke 3300 sebagai support pertama dan 3210 sebagai support keduanya. Jadi demikianlah rekomendasi saham yang bisa kita bahas hari ini. Jadi hari ini cukup lumayan banyak, jadi ada diskon 3 buah emiten yang kita bahas, itu ada 6, itu adalah BTPS, bank yang milik Bank BTPN Syariah, kemudian SSMS yang dimiliki oleh Sawit Sumber Mas Sarana, kemudian Elsa itu yang dimiliki oleh El Nusa, Depo yang dimiliki oleh Catur Karda Depo Bangunan, serta GTS Internasional dengan kode emiten GTSI. Jadi semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa
Rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami coba bahas hari ini, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham kami ini. Dan sebagai akhir kata, kami ingatkan sekali lagi untuk mencoba mempelajari pergerakan arah indeks ke depannya agar trading atau swing dari cuan mania lebih bisa terprediksi. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.